866 orang yang di dalam hati 6. Lin Zui melihat Gu Qingqing melarikan diri dengan panik, bahkan karena berjalan terburu-buru, kakinya hampir terkilir, dan pergi dengan tubuh tidak seimbang. Hal itu jelas merupakan pemandangan yang lumayan memalukan, tetapi ketika melihat Gu Qingqing pergi dengan sempoyongan, Lin Zui mengangkat sudut bibirnya sedikit. Ia membayangkan ekspresi ketakutan Gu Qingqing ketika wanita itu akhirnya menyadari bahwa dirinya tertarik padanya. Gu Qingqing jelas-jelas sudah menikah selama 3 tahun, tetapi ketika menyangkut perasaan cinta dan sejenisnya, wanita itu malah seperti wanita yang baru saja mulai mengerti cinta, kemudian pergi melarikan diri. Lin Zui telah terbiasa untuk saling menipu, baik dengan atau wanita seperti Chen Wenji yang ingin menyanjungnya, atau pria dewasa dan wanita dewasa dalam permainan tarik ulur. Namun ia tidak pernah melihat penampilan gadis polos dan lugu seperti Gu Qingqing. Selain itu, ia bisa melihat bahwa Gu Qingqing tidak sengaja berpura-pura, dan ia benar-benar ketakutan. Gu Qingqing ini, benar-benar sangat menarik. Awalnya, Gu Qingqing berjalan dengan cepat, tapi setelah melewati tikungan, ia terus berlari hingga sampai di tempat perjamuan. Lalu ia baru menghela napas, sambil menekan dadanya yang bergerak naik turun. Meskipun ia sudah tidak bisa melihat Lin Zui di belakangnya, tapi jantungnya masih berdetak kencang. Ini bukan karena ia terkejut, melainkan karena ia benar-benar ketakutan. Gu Qingqing selalu memiliki reaksi lambat terhadap sesuatu yang menyangkut perasaan antara pria dan wanita. Karena itulah, ia juga masih belum menyadari perasaan Leng Xicheng terhadapnya. Sejak masih kecil, ia hidup dalam bayangan Su Zipei dan Su Zijin. Semasa SMA dan kuliah, ia selalu berada di keluarga Su. Setiap kali ada laki-laki yang mendekat, mereka akan melihat Su Zipei yang menyebarkan cahaya di sekitarnya, mereka pun tidak akan melihat Gu Qingqing lagi. Tapi, itu bukan berarti tidak ada laki-laki yang tertarik pada Gu Qingqing, namun saat Gu Qingqing tidak menyadarinya, mereka telah disingkirkan dengan kejam oleh Leng Xicheng sebelum bisa mengungkapkan cinta padanya. Sejak kecil hingga dewasa, ia hanya pernah menerima pengakuan cinta dari satu orang, dan orang itu adalah Ni Xining. Namun mereka berdua putus setelah berpacaran selama kurang dari 1 bulan. Setelah menikah dengan Leng Xicheng, ia bahkan lebih terisolasi dari dunia. Leng Xicheng memperlakukannya dengan dingin, membuatnya selalu merasa bahwa dirinya tidak menarik, dan tidak bisa menarik perhatian pria. Ketika Leng Xicheng mengatakan bahwa Lin Zui memiliki niat lain terhadapnya, ia malah menertawakan dirinya sendiri. Ia tidak pernah berpikir bahwa Lin Zui akan menyukainya. Setelah kepanikan awal menghilang, yang tersisa hanyalah sedikit rasa malu dan sedikit kesulitan. Setelah tenang, hal pertama yang Gu Qingqing rasakan adalah, aku ingin mengundurkan diri. Sejujurnya, Leng Xicheng sudah beberapa kali membujuknya, tapi tetap tidak berhasil membuatnya meninggalkan Sui. Namun sekarang, ia benar-benar menyadari bahwa Lin Zui memiliki niat lain terhadapnya, dan Gu Qingqing malah ingin pergi. Kalau hal seperti itu dibiarkan di tempat kerja, maka akan merugikan orang lain dan diri sendiri jika tidak ditangani dengan baik. Tetapi setelah ia pergi, ia baru ingat bahwa dirinya awalnya masih berdiri di depan pintu 403 untuk menunggu kakaknya datang. Jika ia pergi seperti ini, bagaimana kalau Liu Tiantian melarikan diri? Memikirkan hal ini membuat Gu Qingqing menelepon kakaknya lagi, panggilan telepon baru tersambung setelah waktu yang lama. Tempat kakaknya sangat berisik, sepertinya masih berada di KTV dan tidak pergi. Gu Qingqing langsung marah, "Kak, bukankah aku menyuruhmu datang?" Di sana, Gu Qingshan jelas kesal, buat apa datang ke sana? Apa yang ingin kamu lakukan dengan menyuruhku pergi ke sana di malam hari? Gu Qingqing hanya berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin diselingkuhi, sebaiknya kamu segera datang ke sini. Setelah mengatakan itu, Gu Qingqing segera menutup telepon. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing kesal dengan apa yang dilakukan Lin Zui dan kakaknya di sini. Di sisi lain, Su Zipei juga membuka pintu dan masuk ke ruang VIP, di dalam hanya ada Leng Xicheng sendirian dengan mata tertutup. 867 orang yang di dalam hati 7. Akan ada orang yang berjaga di luar ruang VIP seperti ini, tapi tidak ada orang di dalamnya selain Leng Xicheng, dan tampaknya sangat sunyi. Tubuh ramping Leng Xicheng bersandar di kursi kulit berukir bunga yang indah, ia melipat kakinya dengan nyaman, meletakkan siku tangannya di sandaran tangan kursi dan menopang kepalanya dengan malas.
Hanya ada cahaya kuning redup dari lampu lantai kuning di sisi seluruh ruangan. Sinar cahaya itu menyinari wajahnya yang tampan, bagikan sebuah filter tambahan berupa cahaya yang lembut, menunjukkan temperamennya yang dingin dan tajam, tampak sedikit lebih elegan. Sebuah jendela kecil terbuka di dalam ruangan, angin malam bertiup dari celah jendela, menggerakkan tirai jendela tipis di satu sisi ke udara. Di dalam ruangan yang sunyi itu, hanya ponsel Leng Xicheng yang selalu menyala, terus-menerus menyala dan mati, mati dan menyala, jelas karena ada yang mencarinya. Su Zipei diam-diam melirik Leng Xicheng yang duduk di sofa. Ia meletakkan 2 gelas anggur di tangannya ke atas meja, menginjak sepatu Leng Xicheng, dan berjalan ke jendela. Saat baru saja berjalan beberapa langkah, ia sepertinya merasakan bahwa Leng Xicheng yang ada di sebelahnya sedikit mengernyit, dan perlahan-lahan membuka matanya. Namun Su Zipei tidak menghentikan langkahnya, dan tetap berjalan ke jendela. Ia mengulurkan tangan untuk menutup jendela dengan lembut dan menguncinya. Setelah menutup jendela, Su Zipei juga tidak menoleh. Ia juga tidak menggerakkan langkahnya, hanya menopang tangannya di jendela, melihat pemandangan malam di luar. Cuaca dingin di malam hari, kata Su Zipei pada Leng Xicheng yang ada di belakangnya. Ia sedang menjelaskan mengapa ia menutup jendela, suaranya sedikit dingin, juga sedikit tenang, seperti cahaya bulan yang terbatas ini. Saat ia berbicara, Leng Xicheng terlihat tidak peduli padanya, ruangan juga kembali menjadi sunyi. Ruangan menjadi sangat sunyi untuk sesaat, bahkan jika Su Zipei tidak berbalik, ia juga bisa mendengar Leng Xicheng menyalakan ponsel di belakangnya, dan ponsel itu berbunyi, "Didi," saat menerima pesan dari waktu ke waktu. Setelah Leng Xicheng membuka matanya, ia juga tidak peduli dengan Su Zipei. Ia menundukkan kepalanya dan melihat pesan di ponsel. Mungkin karena melihat pesan yang ditulis oleh pengawal tentang konflik antara Gu Qingqing, Chen Wenji, dan Lin Zui, alisnya menjadi semakin berkerut. Jika bukan karena melihat akhir pesan bahwa Gu Qingqing sendiri melarikan diri, diperkirakan Leng Xicheng akan pergi menangkap X sendiri. Hanya saja, pada akhirnya pengawal melaporkan kembali bahwa Gu Qingqing berdiri sendirian di halaman, sepertinya sedang menunggu seseorang, dan tidak kembali ke aula perjamuan, atau pergi berjaga di depan kamar tamu Liu Tiantian. Gu Qingqing ada di halaman. Apa yang ia lakukan di halaman? Leng Xicheng sedikit mengernyit, mengubah lipatan kakinya ke kaki lain, dan mengubah tangan lain untuk menopang wajahnya, tampaknya sedang menyesuaikan postur yang paling nyaman. Xicheng. Setelah beberapa waktu berlalu, Su Zipei berbalik, dari sudut pandangnya, ia hanya dapat melihat tubuh bagian atas dan kepala Leng Xicheng yang bersandar di sofa. Leng Xicheng tidak menoleh, tidak berbicara, dan juga tidak peduli saat ia mendekat. Leng Xicheng mengabaikannya, tapi Su Zipei malah maju selangkah ke depan. Ia mengambil segelas anggur di atas meja, dan mendorong gelas lain ke depan Leng Xicheng. "Apakah kamu haus? Aku akan menuangkan anggur untukmu." Namun Leng Xicheng tidak meminumnya. Ia memperhatikan Leng Xicheng tetap menundukkan kepalanya untuk melihat ponsel, dan bahkan tidak menyentuh gelas anggur. Pandangan Su Zipei berhenti sejenak. Sebelumnya ia berpikir bahwa ini berarti Leng Xicheng masih menyimpannya di dalam hatinya. Jika wanita lain yang mengajaknya bicara, bahkan jika berkomunikasi dengannya di tempat yang begitu kecil, Leng Xicheng juga akan merasa jijik. Ia dan Leng Xicheng adalah teman sekelas di masa SMA dan kuliah. Leng Xicheng selalu suka datang ke rumah keluarga Su. Selain itu, pria itu juga sangat suka memesan teh dan kopi, lalu akan duduk selama 2 hingga 3 jam. Selalu tinggal di rumahnya, bahkan memesan teh dan kopi dari waktu ke waktu. Jika bukan untuk tinggal bersamanya lebih lama, maka untuk apa? 868 orang yang di dalam hati, 8. Hingga saat ini, Su Zipei baru menyadari. Leng Xicheng selalu meminta teh dan kopi, itu karena, orang yang membawakan teh dan kopi itu adalah Gu Qingqing. Tetapi ia masih tidak percaya. Jangan membahas yang lain, katakan saja apa yang baru saja terjadi. Ia adalah satu-satunya yang diperkenalkan secara khusus oleh Leng Xicheng. Setelah itu, Leng Xicheng juga menari dengannya di tarian pertama. Saat ia berada di luar negeri, ia mendengar tentang Leng Xicheng yang terus-menerus memiliki wanita di sisinya, tetapi sejauh yang dijelaskan oleh orang-orang itu, para wanita itu hanya untuk menghilangkan kebosanan. Leng Xicheng memperlakukan para wanita itu dengan sikap memerintah, tetapi pria ini tidak memperlakukannya seperti itu. Leng Xicheng menghormatinya secara setara dan memiliki perasaan sebagai teman masa kecil. Jika mengatakan Leng Xicheng benar-benar menyukai Gu Qingqing, Su Zipei malah tidak berpikir demikian.
Jika benar-benar menyukainya, pasti akan takut jatuh ketika memegangnya di tangan dan takut akan meleleh jika menahannya di dalam mulut. Mana ada pasangan suami istri yang terus menyembunyikan hubungan mereka, dan tidak bersedia mengumumkannya ke publik. Mana ada orang yang benar-benar menyukai pihak lain, tapi masih menyembunyikannya di dalam rumah, dan bermain-main di luar, bahkan tidak membawanya menghadiri perjamuan seperti ini. Apakah Leng Xicheng benar-benar merasa status Gu Qingqing rendah, dan akan mempermalukannya jika membawanya? Kalau begitu bagaimana bisa Leng Xicheng disebut menyukai Gu Qingqing? Meskipun setiap kali Su Zijin bertengkar dengan Gu Qingqing, Leng Xicheng akan membantunya berbicara, tetapi itu bukan karena suka, tetapi hanya karena wanita itu berstatus sebagai istri Leng Xicheng. Su Zipei selalu memikirkannya untuk waktu yang lama, dan bagaimanapun juga, ia tetap tidak bisa memahaminya. Ia datang hari ini adalah untuk menanyakannya dengan jelas. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Su Zipei mengambil selangkah ke depan. "Xicheng, kita sudah berteman selama bertahun-tahun, dan aku selalu memiliki pertanyaan di hatiku, yang ingin aku tanya padamu." Setelah Su Zipei mengatakan itu, Leng Xicheng akhirnya mengangkat kepalanya dan meliriknya. Ia mengerutkan kening dan tampaknya sedikit bingung, tetapi juga tidak menginterupsi kata-kata Su Zipei. Su Zipei menggoyang gelas anggur sedikit, tubuhnya bersandar di tepi sofa, matanya terus menatap anggur merah cerah di gelas. Setelah terdiam cukup lama, ia baru berkata, "Xicheng, aku sebenarnya ingin bertanya. Apakah orang yang sebenarnya ada di dalam hatimu adalah?" Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, ponsel Leng Xicheng berdering keras. Su Zipei masih ingin berbicara, tetapi Leng Xicheng malah mengerutkan kening dan melambaikan tangan untuk menghentikannya. Su Zipei berdiri di samping sofa, ia melihat nama, Nyonya Leng, terpampang di ponselnya. Nama itu membuat Su Zipei merasa bingung. Zaman sekarang, sangat sedikit orang yang akan memanggil istri mereka seperti ini. Biasanya, seorang suami akan langsung memanggil nama, atau akan menamai kontaknya dengan sebutan istri. Bahkan ada yang akan menamai kontak istrinya dengan sebutan sayang atau babi kecil. Tetapi di ponsel Leng Xicheng, malah tertulis Nyonya Leng dengan dingin. Pria itu seperti sedang memperingatkan orang lain bahwa istrinya adalah Gu Qingqing. Dan Gu Qingqing hanyalah Nyonya Leng yang tidak berarti apa-apa lagi. Apa yang terjadi? Meskipun Leng Xicheng sudah tahu apa yang terjadi, tapi karena tidak ingin Gu Qingqing tahu bahwa ada pengawal yang terus mengikutinya di belakang, jadi ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Xicheng, kakakku sudah datang dan hampir berkelahi dengan Liu Tiantian, apakah kamu bisa datang melihatnya?" Selain suara Gu Qingqing, samar-samar juga terdengar suara orang bertengkar. Leng Xicheng sedikit mengernyit, kemudian mengangguk, "Baiklah. Kamu di mana?" "Aku di blok C403. "Baiklah." Leng Xicheng mengangguk dan menutup telepon. Su Zipei masih ingin maju dan berbicara, tapi ia tidak menyangka Leng Xicheng yang tadi selalu duduk di sofa tiba-tiba berdiri, dan langsung mengangkat kakinya untuk berjalan keluar. 869 orang yang di dalam hati, 9. Semua kata-kata Su Zipei tertahan di tenggorokannya, dan ia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat ini. Ia dengan linglung melihat tubuh ramping Leng Xicheng berjalan ke pintu dan segera membuka pintu. Pria itu pergi tanpa menyapanya sama sekali dan langsung berjalan keluar. Setelah Leng Xicheng pergi, pengawal yang berjaga di depan pintu juga mengikutinya, sekelompok orang itu pun pergi, dan hanya meninggalkan langkah kaki berirama di koridor. Awalnya, Su Zipei berpikir ruang istirahat ini sangat sunyi, tidak ada orang yang bisa mengeluarkan suara. Tetapi sekarang, saat orang-orang benar-benar pergi dan jendelanya jelas tertutup, angin yang masih berhembus dari celah di jendela ruang istirahat yang memang sunyi, kini menjadi semakin sunyi seperti kuburan kosong. Untuk waktu yang lama, Su Zijin yang ada di luar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berjalan ke pintu dan melihat kakaknya berdiri di samping sofa, matanya menatap kosong ke pintu. Setelah Su Zijin memanggilnya dalam kebingungan, Su Zipei baru tampak sadar kembali. Ia memegang tepi sofa dengan tangannya, tubuhnya seolah lemah dan perlahan-lahan lumpuh. Meskipun Leng Xicheng tidak mengatakan apa-apa, tetapi sikapnya tadi sudah cukup menjelaskan segalanya. Mungkin, 3 tahun lalu Leng Xicheng mencintainya atau Gu Qingqing, semua itu sudah tidak penting. Mungkin, Leng Xicheng memang tidak mencintai Gu Qingqing sekarang, dan sedikit meremehkan latar belakangnya yang rendah. Mungkin juga,
Karena hubungannya dengan Gu Qingqing masih belum terlalu harmonis, dan Leng Xicheng masih sedikit playboy. Tapi, apakah itu penting? Apakah sebuah pernikahan bisa berjalan lancar tanpa cinta? Bahkan Su Zipei juga tahu, tidak ada cinta antara ayah dan ibunya, mereka berdua bersama dengan mengatasnamakan kasih sayang keluarga yang tidak dapat digantikan, dan lebih tepatnya, karena terbiasa bersama selama bertahun-tahun. Bahkan jika sekarang Leng Xicheng masih memiliki sedikit perasaan cinta padanya, itu juga sudah tidak penting. Di dalam hati Leng Xicheng, Gu Qingqing adalah Nyonya Leng yang tak tergantikan. Pria itu bersedia menjaga harga diri Gu Qingqing, dan segera menghampirinya untuk membantunya menyelesaikan kesulitan. Orang lain hanya akan menertawakan Gu Qingqing yang tidak mampu menjaga hati suaminya, sehingga Leng Xicheng sampai dicap playboy, bahkan untuk sesaat, Su Zipei sendiri juga berpikir demikian. Tetapi siapa sangka, Gu Qingqing lah yang tidak keberatan untuk menurutinya, patuh, dan pada saat yang sama masuk lebih dalam ke hidup Leng Xicheng dalam semua aspek. Itu membuat Leng Xicheng tidak bisa terpisah darinya, membuat pria itu terbiasa dengan keberadaannya, dan bahkan berhasil menempati hatinya. Efeknya luar biasa. Bukankah ada sebuah kalimat yang disebut, Nyonya Leng ibarat sebuah besi, sementara pendamping wanita Leng Xicheng ibarat mengalir seperti air. Apa gunanya memiliki penampilan glamor? Bahkan jika Leng Xicheng menari dengannya sebanyak 10.000 kali lagi, Gu Qingqing juga tetaplah Nyonya Leng yang sah. Kak, apa yang terjadi denganmu? Su Zijin melihat kakaknya datang mencari Leng Xicheng, ia merasa senang di dalam hati. Kakaknya selalu memintanya untuk tidak ikut campur dengan masalah antara ia dan Leng Xicheng, ia pun setuju, tapi tetap merasa sangat cemas. Ia bisa melihat, Leng Xicheng bersikap arogan dan dingin. Meski menunggu selama 10.000 tahun di rumah juga tidak akan bisa mendapatkan perhatiannya, jadi harus bekerja keras tanpa malu di depannya, supaya bisa membuatnya merespon. Kakaknya selalu diam, ia tidak menyangka akan melihatnya hari ini dengan segelas anggur. Selama kakaknya bersedia melepaskan harga dirinya, mana mungkin kakaknya masih tidak bisa mengalahkan Gu Qingqing. Jangan membahas wanita lemah itu, bahkan saat diganggu oleh orang ketiga seperti Chen Wenji, Gu Qingqing juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun pria malah menyukai wanita yang patuh seperti itu. Sementara kakaknya, harga dirinya terlalu tinggi. 870 orang yang di dalam hati, 10. Mungkin saat Leng Xicheng masih menjadi mahasiswa, ia masih suka bermain-main dengan wanita yang kemampuannya tidak kalah dengannya. Tetapi, Leng Xicheng yang sudah terbiasa dipandang tinggi oleh orang lain, tidak terbiasa dengan orang yang lebih dominan daripada dirinya. Setelah memahami hal itu, Su Zijin malah ingat saat harus duduk berlutut di depan Gu Qingqing. Anjing yang bisa menggonggong tidak akan menggigit, jangan melihat Gu Qingqing lemah, tetapi di samping wanita itu ada Leng Xicheng yang mendukungnya, di perusahaan ada Lin Zui yang membantunya, ketika pulang dan mengeluhkan beberapa patah kata, Ni Zining akan marah padanya. Gu Qingqing ini benar-benar hebat. Tetapi sekarang, melihat kakaknya tidak bersemangat, bahkan ia juga merasa sedikit terkejut. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Su Zipei masih sedikit tersenyum, aku hanya sedikit lelah. Mungkin ada terlalu banyak urusan baru-baru ini. Bagaimana dengan perjamuan di luar? Kak, melihat kakaknya bertindak seperti ini, bagaimana mungkin Su Zijin tidak mengerti? Pasti karena Leng Xicheng mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan membuatnya marah. Apakah kakaknya berinisiatif menundukkan kepala pada pria itu? Apakah dengan keluarga Su tunduk kepada keluarga Leng, masih tidak cukup untuk mendapatkan kembali hati Leng Xicheng? Untuk apa terlalu memperdulikannya, toh kakak juga bukan bos Huang Ting Entertainment. Jangan membuat masalah. Perjamuan malam ini memang dipercayakan padaku, ini juga pertama kalinya aku melakukan promosi untuk Huang Ting Entertainment, tentu saja aku harus melakukannya dengan baik. Selain itu, keluarga kita juga memiliki banyak saham, apakah kamu mau membiarkan perjamuan kali ini jadi kacau, lalu saat pasar saham terbuka besok, harganya turun drastis? Su Zipei panik sejenak dan dengan cepat sadar kembali. Cinta mungkin sangat penting, tapi bukanlah sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidup. Karena, meski kehilangan cinta, seseorang juga masih bisa bertahan hidup. Lagi pula, selama 3 tahun ini, ia juga selalu menjalani kehidupan seperti ini. Ia akhirnya mengerti, ada beberapa hal yang tidak bisa diambil kembali setelah melewatkannya. Hati Leng Xicheng telah ditempati sebagian oleh Gu Qingqing. Setelah wanita itu berhasil menempati bagian hati Leng Xicheng,
maka akan memiliki kesempatan untuk menempati lebih banyak di masa depan. Tapi, tidak ada tapi, ayo kita pergi. Kemudian Su Zipei menarik kembali pandangannya, menutup matanya, seperti ingin mengakumulasi energi untuk dirinya sendiri. Setelah ia membuka matanya lagi dan merapikan pakaiannya, ia pun bangkit dan membuka pintu. Senyum murah hati yang baik juga muncul di wajahnya. Ia kembali menjelma sebagai ratu film Cannes yang terhormat. Bahkan jika kakaknya mengakui nasibnya, tapi Su Zijin tidak. Mengapa Gu Qingqing yang tidak melakukan apapun, bisa mendapatkan semua yang ia inginkan? Mengapa sampai hari ini, Ni Zining masih dengan enggan menerimanya, dan Leng Xicheng memperlakukan kakaknya seperti ini karena Gu Qingqing? Akan sangat baik jika tidak ada Gu Qingqing. Tanpa Gu Qingqing, ia dan kakaknya bisa bahagia. Akan sangat baik jika tidak ada Gu Qingqing. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hotel Four Seasons, Blok C kamar 403. Leng Xicheng membuka pintu dengan lengan rampingnya, dan di dalamnya tampak berantakan. Ini adalah sebuah suite room, dari kamar tidur hingga pintu depan, semuanya berantakan. Lampu kristal yang pecah, asbak yang jatuh di depan kamar tidur, serpihan porselen, dan pakaian pria serta wanita yang berserakan. Leng Xicheng berdiri di pintu dengan tatapan dingin, ia sedikit mengernyit. Untungnya jendela di dalam terbuka, dan tidak ada bau-bau yang tak sedap. Namun, di kamar tidur, secara samar ia mendengar suara pertengkaran seorang pria dan suara bujukan lembut seorang wanita. Kak, lupakan saja. Itu adalah suara Gu Qingqing. Alis Leng Xicheng bergerak sedikit, ia menyuruh pengawal berdiri di pintu, kalian berjagalah. Lalu ia berjalan ke kamar tidur sendiri dan membuka pintu. Selanjutnya bab 871 orang yang di dalam hati, 11.